Selamat malam Bapak Ibu sekalian, berkah dalam. Gak dalam. Dalam. Malam berkat dalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dalam sosialisasi pertemuan BKSN yang pertama. Pada malam hari ini kita akan didampingi oleh Romo Alif. Didampingi oleh Romo Alif dalam memperdalam materi. Untuk susunan acaranya pada malam hari ini, yaitu yang pertama nanti kita doa pembukaan, selanjutnya adalah kata pengantar dari Romo moderator atau ketua komisi Kitab Suci Kefikepan Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Romo Alif. Dan setelah pemaparan materi dari Romo Alif, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, baik kalau sesi tanya jawab ada dua cara, yaitu yang pertama bisa dengan menuliskan dalam kolom chat, pertanyaan dalam kolom chat, tetapi juga bisa melalui acung jari terlebih dahulu. Nah, nanti ketika di kolom chat akan dibacakan, ketika masuk ke dalam melalui acung jari maka akan diberikan kesempatan secara langsung. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Monggo Pak Kriswanto Stefanus. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Romo Alif, berkah dalam. Marilah pertemuan malam hari ini kita buka dengan doa buka. Marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang kita bahas sama-sama menghasilkan buah. Mulai dengan doa. Puji dan syukur kami aturkan oleh kami terima pada malam hari ini. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu membimbing dan mendampingi kami, sehingga apa yang akan kami bicarakan, apa yang akan kami bahas di malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami untuk bisa lebih baik lagi untuk disampaikan kepada umat-Mu di lingkungan kami masing-masing. Kami sekali lagi kami mohon berkat-Mu agar apa yang akan kami sampaikan di sini, apa yang akan menjadi tanya jawab kami semua bisa terjawab dengan baik dan bisa membawa perbaikan untuk umat kita di masing-masing lingkungan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Kriswanto yang sudah berkenan membuka sosialisasi pendalaman materi pada malam hari ini. Semoga dari awal sampai akhir kita sungguh diberkati Tuhan dan kita dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan dan juga kita dimampukan untuk menjadi saluran sabda Tuhan bagi umat di lingkungan kita masing-masing. Dan semoga kita semua dilimpahi dengan berkatnya yang melimpah. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari atau pengantar dari Romo Ketua Komisi Kitab Suci Kefikepan Semarang. Kepada beliau Romo Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Paulus. Romo Alif, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam.
Nah, kita berjumpa kembali dalam pertemuan BKSN di pertemuan pertama untuk tahun 2025 secara online ini ya. Telah hadir bersama kita Romo Alif yang akan membantu kita untuk merenungkan pertemuan pertama BKSN 2025. Romo Alif ini Romo Koordinator Komisi Kitab Suci Kevikepan Kedu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, nanti dalam 1 bulan ini setiap hari Senin, tanggal 1, hari ini tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22, nanti narasumbernya adalah Romo-Romo Ketua Komisi dari Kevikepan dari pertemuan pertama ke Vikepan Kedu, pertemuan kedua ke Vikepan Jogja Timur, ke Vikepan yang ketiga nanti Romo Adi dari Keuskupan Agung Semarang, lalu di pertemuan terakhir nanti Romo Lili dari Kevikepan Surakarta. Nah, kita bersyukur dalam kesempatan online bisa berjumpa dari berbagai tempat. Nah, semoga pertemuan ini sungguh bermanfaat bagi kita. Tema yang diangkat untuk renungan BKSN tahun 2025 itu pembaruan relasi dalam hidup. Nah, kita diajak untuk mempunyai semangat pembaharuan. Nah, kalau kita dengar berita-berita hari-hari ini ya, juga marak dengan pembaruan-pembaruan yang diserukan para demonstran gitu ya. Nah, semoga ini juga semangat pembaruan, semangat untuk selalu menjadi baru itu hadir bagi kita semua. Di pertemuan pertama ini kita diajak untuk melihat diri sendiri dan semoga nanti ada pembaruan-pembaruan dalam diri untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Ya. Terima kasih pada Komisi Kitab Suci Kevikepan Semarang, tim ini yang sudah menyiapkan. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih kepada Romo Heri untuk kata pengantarnya. Semoga kita sungguh sebelum menghantarkan umat di lingkungan masing-masing untuk melakukan pembaharuan diri kita malam hari ini mendapatkan kekuatan dan pencerahan untuk melakukan pembaharuan diri. Waktu yang selanjutnya, karena sudah diperkenalkan beliau Romo Alif, maka waktu pemaparan materi kepada Romo Alif, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Romo Alif. Matur nuwun Bapak Romo Heri dan saudara-saudari, sugeng dalu berkah dalem. Selamat malam. Sugeng dalu. Seperti yang disampaikan Romo Heri, pada malam hari ini saya akan share terkait dengan bahan atau materi yang akan kita renungkan bersama selama pertemuan yang pertama, di mana pada pertemuan pertama pada bulan Kitab Suci ini kita berbicara soal pembaruan secara personal, secara pribadi, belajar dari Nabi Zakaria. Ya, baik. Saya akan berbicara dari Zakaria bab 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbicara tentang seruan pertobatan. Apa yang mau kita renungkan bersama dari Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6 ini kurang lebih seruan pertobatan itu menjadi kerangka utama dari Zakaria, yang mana Zakaria ini diutus Tuhan untuk hadir di masa pemerintahan Darius. Secara khusus, Zakaria ini hadir di antara umat Yehuda. Tapi pesan penting dari Zakaria kepada kita ketika nanti berbicara soal pertobatan atau pembaruan itu dalam kerangka penglihatan dan juga bagaimana Zakaria itu membawa umat sampai pada pemulihan dan keyakinan bahwa Allah
tidak meninggalkan umatnya di masa-masa yang sulit. Tuhan selalu bekerja dan Tuhan mengupayakan supaya terjadi pemulihan di dalam diri umat yang dipilih. Saya akan membacakan dari Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Dinyatakan demikian, dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah mendatangkan akibat bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah ia bertindak terhadap kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari Zakaria bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Ada 2 poin yang ingin kita jadikan sebagai kekuatan bagi kita untuk mewartakan dalam konteks bahwa inilah yang dimaui, inilah yang dimaksud dari kehendak Tuhan. Iya. Yang pertama, bahwa mengacu pada bulan ke-8 dan tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dan itu diperkirakan pada tahun 520 sebelum Masehi, saat itulah Zakaria menerima sabda Tuhan yang pertama. Allah mengungkapkan alasan orang-orang Yehuda dibuang dari Yerusalem. Tuhan mengatakan bahwa nenek moyang mereka telah menerima murkanya. Mereka berpaling dari Tuhan, meskipun para nabi sudah mengingatkan mereka agar berbalik kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Poin yang kedua, dari seruan Zakaria ini, bangsa terpilih diingatkan bahwa murka Tuhan itu tidak berarti tidak mengasihi nenek moyang, atau istilahnya leluhur bangsa Israel. Tapi teguran melalui para nabi justru menjadi bukti bahwa Tuhan ingin agar mereka kembali kepadanya. Dan inilah yang menjadi tugas Nabi Zakaria, yaitu untuk mengingatkan orang-orang Yehuda supaya tidak meniru nenek moyang mereka. Dia harus menyuarakan, menyerukan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, dari firman Tuhan kepada Zakaria, kita bisa belajar tentang masa lalu yang berharga. Pasti dari kita punya yang namanya masa lalu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan Romo Heri, tema malam hari ini itu berbicara soal pembaruan, mulai dari diri sendiri, dan kita berpijak pada Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Poin penting adalah menerima
menghargai yang namanya masa lalu. Karena dari masa lalu itu, sebagaimana Zakaria mengingatkan bangsa Israel, supaya walaupun kemurkaan Tuhan itu ada, karena mereka tidak bertobat, tetapi Tuhan selalu mencintai, dan Tuhan yang pernah membuang nenek moyang Yehuda itu, akhirnya tetap setia membangun generasi demi generasi sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari cara Tuhan mendampingi dan mencintai mereka. Lalu dari perspektif masa lalu itu yang disampaikan Yehuda, disampaikan Zakaria kepada umat di Yehuda itu apa? Yang justru bisa kita ambil, ya nanti bisa kita sharingkan kepada umat di lingkungan, bahwa pembaruan relasi dengan diri sendiri itu diambil dari poin pokok yang pertama, dua kata kunci atau dua ayat yang penting. Pertama, kembali padaku, maka aku akan kembali kepadamu, dan berbaliklah. Apa yang dimaksud dengan kembali dan berbaliklah? Ternyata Zakaria itu punya peran penting di dalam kehidupan atau komunitas supaya kembali kepada Tuhan, bahwa ada banyak yang dipanggil nabi-nabi yang diberi kekuatan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa yang dia pilih sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi dengan maksud tertentu. Itu semua memberi gambaran tentang masa depan, peringatan akan hukuman ketika melakukan sebuah kesalahan, ada tulah dan hukuman dari Allah, dan memberi peringatan sekaligus memanggil umat agar bertobat dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mencoba lihat tadi dalam kerangka membangun atau menghargai masa yang telah lalu dari apa yang disampaikan Zakaria, ini ternyata menjadi kekuatan bagi kita selain merombak diri kita sendiri, membarui diri kita sendiri dengan dua kata kunci kembali dan bertobat, kita itu punya arah untuk membangun masa depan supaya tidak terjadi murka Allah sebagaimana Zakaria menyatakan itu kepada bangsa Israel. Dan yang kedua, tugas untuk memberi pesan pertobatan itu diemban oleh Nabi Zakaria yang menerima firman Allah pada bulan ke-6 tahun kedua pemerintahan Dairus, itu mau menandakan bahwa jangan sampai itu terjadi karena selalu ada di dalamnya ruang pertobatan dan belas kasih Tuhan. Poin yang kedua, dalam pembaruan relasi dengan diri sendiri, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah bertobatlah, dan yang kedua adalah Allah yang mengambil tindakan. Apa yang dimaksudkan? Ternyata membangun relasi dengan diri sendiri, belajar dari Allah yang selalu mengupayakan untuk membangun relasi dengan umatnya. Dalam hal ini Allah melalui Nabi Zakaria menyuruh mereka belajar dari pengalaman hidup nenek moyang dan menjadikannya sebagai pelajaran dan diambil hikmahnya supaya Allah tidak murka dan tidak membuang mereka kembali ke tanah pembuangan, tetapi mereka berbalik dan bertobat sehingga hidup mereka semakin melekat kepada Allah. Maka dinyatakan, kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Dan poin yang kedua, Tuhan tidak ingin umatnya mengalami penderitaan akibat ketidaktaatan. Umat ingin mengalami kepulihan dan memperoleh keselamatan ya dengan cara bersedia mendengarkan dan hidup di dalam Tuhan. Maka kalau nanti dalam permenungan-permenungan ada pertanyaan-pertanyaan, harapannya yang pertama kita diajak untuk membangun sebuah kerangka pikir bagaimana Zakaria mengajak setiap dari kita
untuk melihat yang namanya masa lalu, bagaimana di dalam kehidupan kita, masa lalu itu tentu ada berbagai macam peristiwa. Zakaria ingin mengajak bagaimana dari masa lalu itu Allah itu berperan sungguh penting dalam kehidupan nenek moyang bangsa Israel. Dan itu menjadi titik pijak untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah berbalik dan kembali, dan yang kedua membangun sikap pertobatan. Berbalik itu berarti ya ia membangun kesadaran, bertobat itu berarti semakin menyadari bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin menutup permenungan atau istilahnya pembelajaran kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita begini. Kalau kita bercermin dari Zakaria dan dua kata kunci tadi, saya teringat pada sebuah cerita demikian. Sekali peristiwa ada seorang anak itu dimarahi oleh ayahnya karena setiap kali ayahnya itu harus pergi ke sekolahnya karena entah itu kenakalan, keisengan, atau apapun yang dilakukan oleh anaknya. Dan si ayah itu dengan menyampaikan nada agak keras, dia bertanya, kamu itu mau sampai kapan seperti ini? Apakah tidak ada perubahan? Tentu sambil menyampaikan beberapa nasihat. Lalu si anak ini, sebutlah anak ini namanya adalah Bejo ya. Si Bejo itu bertanya sama bapaknya, Pak, saya itu sebenarnya juga sudah bosan dengan kenakalan. Lalu gimana? Apa yang harus aku lakukan? Lalu si ayah itu bilang, benar, kamu mau bertobat? Iya ya. Akhirnya si ayah itu bilang, baik, kalau begitu besok pagi kamu hitung berapa kesalahan atau hal-hal yang jahat yang kamu lakukan, keburukanmu, dan di depan itu ada pagar yang terbuat dari kayu. Ayah akan nyiapin satu palu dan beberapa kantong paku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nah, setiap kamu menghitung kesalahan dan keburukanmu, kejelekanmu, tancapkan paku itu di pagar kayu itu. Lalu akhirnya benar, hari demi hari dia melakukannya, sampai akhirnya dia menyadari bahwa kok tidak ada perubahan dan kemudian dia berbalik. Lalu ia prinsipnya mengurangi tindakan-tindakan jahatnya sehingga paku yang tertancap di pagar itu menjadi berkurang. Lalu singkat cerita, dia datang kepada ayah, ya mulai hari ini aku sudah tidak berbuat jahat lagi. Maka tidak ada lagi paku yang tertancap. Apa yang harus aku lakukan? Baik nak, mulai besok kalau kamu sudah berbuat baik dan bisa melakukan kebaikan, cabutlah paku yang ada di pagar itu satu persatu setiap kali kamu melakukan kebaikan. Lalu Bejo itu pun melakukannya keesokan harinya, dan dia bersemangat sekali karena hari demi hari ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Ia tidak lagi melakukan kesalahan, berbuat buruk terhadap orang lain, dan mulai melakukan hal-hal yang baik dan bertambah semakin banyak. Singkat cerita, akhirnya semua paku yang pernah tertancap di pagar itu hilang. Dan dia berkata kepada ayah, ayah, sekarang sudah tidak ada lagi paku yang tertancap. Lalu akhirnya ayah itu datang dan mengajak anaknya, baik Jo, yuk kita lihat pagar itu. Jo, kamu telah berhasil dengan berbuat baik dan mengambil semua paku yang pernah kamu tancap. Tapi ingatlah bahwa ternyata kebaikan itu tidak cukup untuk menambal bekas paku itu. Selalu ada luka ketika kita, sebagaimana dalam tugas-tugasmu. Ketika kamu melakukan kejahatan, kamu menancapkan paku,
kamu melakukan kebaikan, kamu mencabutnya, pasti ada yang tersisa, yaitu lubang pada pagar itu. Artinya, kamu harus mulai melihat bahwa ternyata ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan membekas, dan bekas itu di dalam hati orang, kita tidak bisa tahu bagaimana memulihkan dan menyembuhkannya. Maka mulai hari ini, waspada, berhati-hatilah. Kalau kamu mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik untuk orang lain, mulailah untuk membarui dirimu, karena kamu tahu bahwa yang namanya kejahatan, yang namanya Kita itu makin males magang, tahu nggak sih? pasti akan meninggalkan bekas dan luka. Ibu bapak dan saudara-saudari, itulah gambaran tentang bagaimana Zakaria yang kita renungkan hari ini membangun budaya perubahan mulai dari dalam diri, karena melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu akan murka ketika kita berlaku kejahatan, walaupun kita tahu Tuhan pasti sayang sama kita, tetapi yang terpenting ketika kita ingin berbalik arah dan bertobat, yakinlah bahwa setiap hal yang kita pernah lakukan dengan melukai orang, kita tidak bisa memulihkan hati. Maka dengan demikian, berhati-hati itu menjadi kata kunci. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita yang pertama, yaitu Allah sumber pembaruan relasi, belajar dari kitab Zakaria, pembaruan relasi dengan diri sendiri. Demikian, semoga jelas. Jelas atau belas ini ya? Jelas. Nah, dong atau blong ini? Semoga dong ya. Plus. Oke. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, monggo Pak. Baik, terima kasih Romo Alip yang sudah menyampaikan materi mengenai pembaharuan relasi dengan diri sendiri. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan untuk raise hand. Kami berikan 3 penanya terlebih dahulu agar nanti langsung monggo, ini dari paroki Tanah Mas 1, sudah ada yang raise hand kayaknya begitu. Oke. Terus siapa lagi monggo? Baik, dari paroki Tanah Mas monggo untuk bisa menyampaikan dulu pertanyaannya. Selamat malam Romo Alip Pak. Yes, selamat malam. Tadi ada slide yang terakhir dari Romo Alip, ada bisnismen sama entrepreneur, kok udah dijelasin. Saya mau tanya maksudnya apa ya? Yang satu jual per biji $4 semua, yang itu dibelah-belah jadi pakai jus, jadi lebih batinnya lebih banyak untungnya. Oh itu ya. Ini ya Pak ya. Gambar slide-nya yang terakhir mau. Nah ini ya slide-nya ya. Kelihatan enggak ya? Itu udah dijelasin mau. Oh minta dijelaskan. Ya. Apa ya tak jelaskan. Jadi gini. Kalau kita itu dinyatakan bisnismen itu seperti halnya kalau ya orang membangun, ibaratnya kita sebagai orang-orang yang akan menawarkan kerajaan Allah itu, apakah kita akan menggunakan cara-cara yang tradisional aja. Jadi ya tradisional itu bukan berarti salah atau benar, buruk atau tidak, tetapi kebiasaan yang kita bangun itu akhirnya akan mendapatkan feedback seperti apa. Sementara kalau entrepreneur itu selalu menggunakan yang namanya kelebihannya, daya imajinasinya, kreativitasnya, dari nilai yang ada itu bisa ditingkatkan menjadi lebih atau
seperti apa yang akhirnya mendapatkan income yang banyak. Sama ketika kita nanti akan hadir di tengah lingkungan, memang ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk membangun suasana ketika bersharing atau istilahnya membangun percakap-cakapan di dalam pertemuan kita di lingkungan. Kan ada banyak, bisa dengan pakai renungan itu, dengan misalnya nyetel video lebih dulu, sehingga kreativitas itu tidak kemudian membatasi kita untuk menyampaikan apa yang menjadi firman, apa yang menjadi nilai yang lebih yang ingin kita pakai. Sebenarnya bisnismen dan entrepreneur itu lebih pada soal ilustrasi saja. Sehingga kita tidak berpikir bahwa ini kok lebih banyak, ini yang salah ya. Itu. Semoga menjawab. Ada daya kreativitas yang harus kita ciptakan itu, kita hadirkan dalam pertemuan-pertemuan kita. Demikian, Pak. Nuhun. Ya, puji Tuhan, dari saudara kita dari Paroki Tanah Emas memberikan satu pemantik yang indah, yang memberikan inspirasi kepada kita dan diteguhkan oleh Romo Alip bahwa kita dalam menjadi pemandu besok harus tetap berkreasi agar apa yang menjadi tujuannya itu bisa tercapai. Nah, melakukan pembaharuan terhadap diri sendiri, melalui diri sendiri. Baik, saya persilahkan untuk penanya kedua. Monggo siapa yang ingin bertanya. Sambil menunggu penanya, ini ada form untuk presensi, monggo sambil presensi. Dan ini ada permintaan dari Pak Made dari Ungaran. Romo, berkenanlah untuk membagikan atau men-share materi presentasi malam ini. Semoga saja nanti bisa langsung di-share oleh Romo. Akan saya share ya Pak, biar Romo Heri nanti. Siap. Nah, Romo. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, bisa pakai bawah reaksi, bisa raise hand lagi. Monggo, adakah yang ingin bertanya? Albertus itu Pak. Oh, monggo. Monggo Pak Albertus. Ya, selamat malam Romo. Saya Albertus Juli dari Paroki Santo Petrus Sambiroto, lingkungan Mangun Harjo 2. Yang monggo Pak Yuli. Gimana Romo? Monggo, silahkan. Oh, ya. Romo, di buku BKSN itu kan ada aksi nyata itu. Romo, pembaruan pribadi, terus kemudian ada keunggulan dan kekurangan, juga ada aksi pertebaran pribadi. Sejauh ini, saya kurang tahu di lingkungan atau gereja yang lain, kalau di Sambiroto atau mungkin kebanyakan orang itu kalau untuk menyatakan sharing pribadi itu kemampuan untuk memberanikan dirinya itu kurang. Mungkin ada trik-trik khusus supaya peserta itu mampu atau bisa memberanikan diri untuk sharing, Romo. Jadi kalau pengalaman kami di Mangunharjo lingkungan itu rata-rata kalau BKSN itu ya nggak banyak dibandingkan Doa Rosario. Kalau Doa Rosario bisa 40 sampai 50, kalau BKSN itu rata-rata 10 sampai 15. Dan saat sharing itu juga tidak semuanya bisa sharing. Mungkin bisa memberikan tips supaya kami sebagai pemandu bisa memancing audiens untuk bisa sharing, apalagi masalah pribadi. Kadang masalah pribadi itu kan kesannya tuh jangan diomongkan di forum. Itu aja paling Romo. Terima kasih. Selamat malam, berkat dalam. Turun Pak Yuli, kalau tipsnya pertemuan 10 sampai 15 itu saya hanya usul begini.
apakah mungkin misalnya karena besok kan buku itu ada beberapa refleksi ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa ditanyakan apa yang menjadi pengalaman selama ini membahagiakan. Jadi paling itu bisa jadi hanya satu gitu ya. Dan juga mungkin yang selama ini terpuruk gitu. Saya usul kalau itu misalnya nanti masing-masing orang diberi kayak satu kertas gitu ya dengan satu pensil atau satu ballpoint, karena itu kan sifatnya personal. Saya paham benar. Memang tidak harus semua bisa diungkapkan, tetapi paling tidak minimal dengan menuliskan itu mereka bisa apa ya mengungkapkan. Yang mau menyampaikan memang itu kan dipersilakan. Jadi tetap monggo aja. Tapi kalau misalnya ada yang memang tidak bisa apa mengungkapkan itu, tapi paling tidak dia sudah mencoba untuk menuliskannya. Dibagi dua kelompok, misalnya kalau 5 sampai 15, lalu satu kelompok bisa 5 orang atau 3 orang misalnya, sehingga apa yang menjadi pengalaman pribadi itu benar-benar bisa terungkapkan walaupun tidak semua. Walaupun tidak semua. Ngaten mawon, Pak. Hanya Nggih, Romo, matur nuwun. Matur nuwun, Pak Yuli nggih. Nggih, Monggo. Mas Dalam. Tanah Mas tadi. Tanah Mas, monggo. Monggo. Iya, terima kasih Romo Alif. Saya mau menanyakan tentang aksi nyata juga. Pertama, apa bedanya BKS ini dengan APP? Biasanya kan ini seperti enggak, kalau BKSN kan biasanya membahas tentang kitab suci, tapi ini kok ada aksi nyata dan aksi kelompok. Lalu bedanya dengan APP apa? Yang pertama, yang kedua di pertemuan pertama itu ada kekatolikan. Itu minta tolong dijelaskan supaya yang lain juga tahu yang dimaksud. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan ada aksi nyata dan sebagainya, memang kami para Romo dalam kemarin diskusinya harapannya sampai pada hal-hal yang konkret, walaupun mungkin tidak menjadi istilahnya apa ya, seperti halnya kalau APP itu kan sampai pada bisa jadi kaitannya dengan karena ada pendanaan dan sebagainya. Tetapi ini lebih ke apa yang menjadi komitmen atau katakanlah kesepakatan-kesepakatan bersama bisa kemudian dilakukan pada hari itu. Misalnya, karena itu kaitannya dengan seruan pertobatan, bisa jadi aksi konkretnya adalah mendoakan atau misalnya bisa jadi pengampunan gitu. Maaf tadi agak kepencet. Jadi kaitannya dengan aksi-aksi nyata itu memang benar-benar harapannya mampu mendorong orang pada saat itu punya kesepakatan bersama apa yang mau dilakukan. Aksi nyatanya seperti itu. Mungkin tidak terlalu besar atau tidak hal-hal yang spektakuler, tetapi hal yang kecil dari pembaruan diri. Misalnya, bahwa mulai hari ini saya akan memberkati istri atau suami misalnya. Jadi kalau yang nggak punya suami, nggak punya istri gimana ya? Ora usah moro nang ngene tanggane ya toh, goleki bojone tanggane diberkahi nggak usah. Tetapi bahwa hal sederhana itulah yang mau kita harapkan sebagai aksi konkret dari pembaruan relasi dengan diri sendiri. Itu Pak gambarannya, sederhananya. Memang kita tidak sampai pada aksi yang besar dengan ibaratnya seperti halnya kalau APP, tetapi ruang-ruang kecil yang selalu kita miliki entah itu dalam komunitas atau terutama dalam keluarga paling tidak itu yang bisa dilakukan gitu. Demikian Pak, semoga menjawab. Ngapunten, ini tadi yang Katolikan Romo. Ribon? Tentang kekatolikan mungkin bisa disebutkan ya. Makasih. Ya baik.
kekatolikan itu sebagaimana kalau kita masih ingat pesan Bapak Uskup, kemarin itu kan ada kekatolikan dan keapostolikan itu ya. Kekatolikan itu kaitannya dengan bagaimana kita membangun relasi dengan komunitas kita, sesama rekan-rekan seiman, tetapi juga dalam relasi kita dengan Tuhan melalui sakramen-sakramen. Jadi harapannya pembaruan-pembaruan diri itu bisa mendorong pribadi, kalau tadi dalam konteks Zakaria, itu akhirnya ada seruan pertobatan, supaya ya kembali dalam diri mengimani gereja Katolik sebagai bagian dalam kehidupan kita, atau dalam bahasa sederhananya ya semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhan itu baik gitu. Karena kalau kekatolikan itu kaitannya dengan iman kita yang semakin mendalam kepada Tuhan yang mencintai kita. Dan itu dimulai dari seruan Zakaria ketika kita bicara kaitannya dengan relasi kita dalam diri kita ketika kita bisa menangkap dan mengerti Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Demikian, Pak. Semoga menjawab. Monggo, saudara-saudara Tanah Mas, apakah sudah atau memunculkan pertanyaan baru? Monggo. Ya, terima kasih sudah jelas. Puji Tuhan kalau begitu. Monggo untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ini ada di kolom chat ya Pak ya, dari Pak Yohanes. Iya, okay. Yang pertama, hal apa saja yang menjadikan Israel tegar tengkuk sehingga menulikan telinga tidak mendengarkan peringatan Allah. Kalau kita bicara soal Zakaria yang kemudian membantu bangsa Israel untuk melihat nenek moyang, jadi yang mau dinyatakan itu tegar tengkuk itu karena mereka merasa bahwa apa yang mereka alami itu tidak seperti yang dijanjikan Allah. Jadi penderitaan, kesusahan, terutama ketika mereka berada di pembuangan, itu notabene menjadikan mereka semakin tidak peduli dengan Allah yang sebenarnya selalu peduli dan nyata untuk menolong mereka, bangsa Israel. Dan Zakaria ingin mengajak supaya ini loh, konteksnya bahwa kamu itu sungguh dicintai Allah, walaupun ketika kamu tidak setia, dia tetap setia. Lalu yang kedua, mengapa mereka menjadikan diri dengan ilah-ilah, bahkan sejak Musa, Mesir terjadi turun-temurun. Ya persis, karena tadi pengalaman penderitaan, pengalaman kesusahan, itu mereka merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak menyertai. Itu yang selalu diulang-ulang ketika para nabi itu diutus untuk datang menyertai dan mendampingi bangsa Israel. Harapannya ya ketika dalam penderitaan minta tolongnya ya tidak kepada Allah atau ilah-ilah yang lain, tetapi sungguh kepada Allah yang memang menyelamatkan mereka. Lalu yang ketiga, adakah istilah perjanjian Sinai meliputi apa saja, ditilik dari sisi Allah dan umat Allah. Kalau dari sebenarnya perjanjian ini ya kaitannya dengan Musa ya, 10 perintah Allah, 2 loh batu itu ya. Dalam konteks bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal karena ini nyuwun sewu ini melebar sekali ya, tapi enggak apa-apa, saya coba jawab. Karena kita konteks Zakaria itu lebih pada konteks bagaimana bangsa Israel ini yang selalu ditarik supaya kembali kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat perjanjian dari 2 loh batu Musa atau Abraham, itu semua mengarahkan pada konteks Allah semakin dicintai secara sungguh, penuh, dan total, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Jadi lebih konteksnya itu sebenarnya. Maka ketika dipilih dari sisi Allah dan sisi umat, ya Allah itu selalu tepat waktu, janjinya selalu tepat. Nah, kita aja yang
istilah dalam konteks hari ini, kalau bicara dari Zakaria, bangsa Israel ini yang selalu melawan Allah, tetapi Allah tetap setia. Mau murka pun akhirnya Allah mengurungkan diri, bahkan mengirim bangsa atau Nabi Zakaria supaya mereka kembali kepada Allah. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, Pak Kasyanto. Matur nuwun. Baik, monggo Pak Kasyanto, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Baik, semoga Pak Kasyanto sudah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Monggo. Adakah yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, entah itu mengenai materi, entah itu mengenai apa prosesnya, bisa ditanyakan kepada Romo Alif. Monggo. Mumpung ada waktunya dan kebetulan beliau ahli kitab suci kita dari Keuskupan Agung Semarang. Bertanya Romo. Jih, monggo Bapak. Saya Petrus dari BSB, Pak. Ini kalau kebetulan audiennya itu beragam, misalnya ada yang sepuh, ada yang anak-anak. Kemudian dalam konteks ini menjelaskannya, apakah bisa kira-kira dengan mengikuti teks ini yang semua kalangan paham atau perlu dibikinkan ilustrasi sendiri untuk yang anak atau yang sepuh? Karena biasanya kan kalau yang sepuh kan berarti oke ngayali, wah gini, yang anak eh, bisa paham dengan atau istilahnya nurut dengan apa yang disampaikan. Nah, kira-kira trik apa yang bisa mempersatukan atau mungkin metode bagaimana yang supaya mereka itu antusias semua bisa diterima oleh beberapa golongan tersebut. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Kalau kita prinsipnya saya gini, kalau yang pernah atau selama ini kita lakukan dalam proses kebersamaan itu, prinsipnya gini, kalau anak-anak itu paham, maka yang dewasa dan orang tua pasti paham. Itu kata kuncinya. Jadi justru jangan berpikir terbalik. Artinya terbalik itu dewasa suku sing paham, kayak engko anak-anak terakhir. Tapi justru baliklah. Artinya gini, kenapa tadi misalnya saya memberi ilustrasi gambaran cerita tentang sebuah perubahan itu sebenarnya ilustrasi aja. Jadi jenengan sangat mungkin membangun ilustrasi atau cerita itu. Toh sekarang kan menurut saya gini, jenengan misalnya katakanlah simpelnya kita bicara soal Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6 soal Tuhan dari diri sendiri. Misalnya jenengan punya video dari WA group mana gitu atau YouTube atau apa. Kan bisa di-share dulu pada saat pertemuan itu di-share dulu di WA group itu. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Itu kan sangat mungkin. Lalu dari cerita yang kecil itu mohon dibantu Yayasan Pangudi Luhur di mute. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi, jadi poin pertama yang harus kita bangun adalah kalau ada anak, dewasa, remaja, dan juga orang tua, mindset yang harus kita bangun, pertama-tama anak-anak ini harus paham dulu. Maka ketika bahasa anak-anak itu paham, maka otomatis yang tingkat berikutnya akan lebih mudah. Jadi kalau yang pernah atau mungkin selama ini saya pakai, menggunakan ilustrasi itu sangat menolong. Entah itu cerita yang bisa jenengan dapatkan
dari searching di laman-laman media atau apapun sebagai ilustrasi awal untuk membangun bicara soal konteks Zakaria. Maka sebenarnya kalau tadi saya metal 2 soal kata kembalilah dan bertobatlah, sebenarnya jenengan tinggal pilih aja salah satu. Gitu. Dan juga bisa jadi dari bahan yang sudah ada, jenengan ambil itu, kemudian bisa mencari tambahan ilustrasi cerita yang mendukung untuk disampaikan kepada komunitas. Karena kalau dengan cerita itu menurut saya kok anak-anak sangat gampang ya untuk bisa menerima, lalu nanti yang sepuh atau istilahnya remaja yang dewasa juga pasti akan tertarik ini. Tinggal bagaimana kita menarik kaitannya dengan dengan situasi yang Zakaria mau sampaikan di bahan ini. Demikian. Semoga menjawab. Tidak bisa banyak yang gambarannya, tapi salah satu yang bisa dipakai, salah satu aja Pak. Dari kalau saya misalnya bicara soal kitab suci, kan ada metode kritis, ada metode naratif, ada metode historis gitu. Saya lebih cenderung memilih yang naratif. Naratif itu menceritakan kembali. Metode untuk kaitannya dengan Bible, kaitannya dengan kitab suci. Dengan bahasa kita yang diambil dari bahan yang sedang direnungkan. Begitu. Jadi ibaratnya itu ilustrasi itu hanya pintu masuk aja untuk orang memahami apa yang mau disampaikan dari Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Demikian Pak Matur. Terima kasih Romo. Sudah dapat pencerahan. Yang tidak terpikirkan oleh saya adalah poinnya adalah itu tadi. Kalau anak-anak paham, orang tua pasti paham lah. Itu saya pegang Romo. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Petrus. Adakah pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Monggo. Kan nama ada lagi sih. Oh, nggih, monggo. Romo Alif, saya kembali tanya tentang kitab suci ya. Materinya kan tentang Nabi Zakaria. Lalu menurut saya kondisinya kan umat Israel barusan pulang dari pembuangan Babel. Harusnya kan euforianya gembira. Apalagi kan dapat sangu dari Kores, banyak kan dari masyarakat juga. Kok tiba-tiba di bab 1 ini Zakaria mengingatkan kejadian dulu di Mesir. Kan sepertinya bangsa Israel belum bersalah, tapi diingatkan nenek moyangmu dulu. Itu sebenarnya masalahnya apa? Masalah nenek moyangnya apa memang saat itu mereka juga dalam euforia kegembiraan membangun bait Allah itu mereka juga tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu aja. Makasih. Benar Pak. Jadi yang disampaikan jenengan itu betul. Jadi kita jangan sampai hanya berhenti pada membaca soal ini sudah dibebaskan kembali, euforia dan sebagainya. Enggak, tetapi ternyata dalam perjalanan pun, jadi prinsipnya gini, kenapa Nabi kok diutus? Itu pasti ada masalah, itu kata kuncinya. Artinya bahwa walaupun mereka sudah kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi ternyata bangsa Israel ini ya tetap netre gitu. Tetap nggak setia gitu kan. Nah itu permasalahannya ada di situ. Jadi konteks Nabi, Zakaria dan nanti juga Malayaki yang akan kita renungkan pada beberapa pertemuan yang akan datang, itu sebenarnya semua dalam konteks bahwa memang bangsa Israel ini baru netre bermasalah gitu Pak. Maka konteksnya itu bukan soal bahwa ini kan baru saja dibebaskan dari pembuangan, ya kurang lebih kan sama ya kalau kita refleksikan dalam diri kita ya. Kita sudah dapat pengampunan dosa, berapa persen jaminan kita keluar dari ruang pengakuan dosa kita akan tetap tidak berdosa kan gitu ya, kira-kira gitu. Jadi dalam konteks itulah kurang lebih pembaruan itu mau dibangun oleh Zakaria bersama dengan bangsa Israel. Demikian Pak kira-kira jawabannya. Terima kasih.
Ya, makasih Romo Ali. Puji Tuhan, sudah ada penerangan lagi. Monggo Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang perlu diperdalam lagi atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ini ada di kolom chat sudah apa belum ya? Dari Bapak Yohanes Kasianto itu bertanya pembaharuan relasi dengan Ampun, diri Pak. sendiri. Ampun, Sudah. nggih. Jadi diri apa yang melekat dalam hidup. Baik, monggo yang lain. Adakah? Monggo Bapak Ibu, adakah yang perlu diperdalam lagi mengenai materi? Apakah sudah jelas semua? Ya, memang kali ini, monggo Bapak Albertus. Jelas Pak. Tadi Pak tanya jelas saya jawabnya. Puji Tuhan. Adakah yang disampaikan lagi? Memang pada pertemuan pertama yang menjadi goal atau menjadi tujuan utama yaitu Allah menghendaki manusia mengalami pembaharuan relasi dengan diri sendiri melalui pertobatan dan kembali kepada jati diri sebagai anak Allah. Monggo dari tema itu tadi sudah disampaikan oleh Romo Alif, juga perlu kreativitas dalam penyampaian agar tidak monoton dan juga bisa lebih diterima oleh peserta Sarasean ya. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan ilustrasi atau bahkan bisa menggunakan permainan. Monggo adakah yang bertanya mengenai materi? Sepertinya kayak sudah jelas semua ya Romo Alif ya. Ada satu nih di Pak. Oh ya, maaf pertanyaan yang kedua sebelumnya belum terjawab Romo Alif tentang jati diri tadi Romo. Saya rasa apa yang disampaikan baru saja oleh Pak Paulus ya. Ini bicara kaitannya dengan jati diri, saya sepakat sekali bahwa Zakaria itu ingin menghadirkan kembali Allah yang walaupun tahu persis umatnya ini berdosa dan memang layak mendapat murkanya, tetapi kalau itu kembali dan bertobat, maka ia akan memperoleh berkat. Dalam bahasa sederhana, jati diri yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang atau istilah bangsa Israel atau bahkan mungkin refleksinya kepada kita menyadari benar bahwa kita itu orang yang mudah, kalau dalam bahasa tadi yang meletre, jauh dari Tuhan, tetapi cinta Tuhan itu tidak pernah berkurang. Jadi itulah jati diri yang perlu kita tegaskan dalam hidup kita. Artinya bahwa ya seruan pertobatan, pembaruan diri sendiri, itu kembali pada sejatinya diri kita yang memang benar-benar dicintai Tuhan. Gitu kira-kira. Dan memang cinta Tuhan itu ditunjukkan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel supaya dia membangun dua kata tadi. Satu, kembali, dan yang kedua, bertobat. Itu
kembali ke jati diri yang sesungguhnya. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Romo Alif, apakah jati diri yang melekat dalam hidup Kristiani bisa kaitkan dengan pemuritan ya Romo dalam konteks sekarang bahwa saya dan yang lain itu bagaimana mencoba untuk memahami apa yang diwartakan Tuhan dan lakukan oleh Tuhan dan bagaimana kita mencoba untuk menduplikasi itu dan dengan penyadaran diri serta melihat masa lalu tadi atau yang sudah kita lakukan, pembaruan apa yang bisa kita lakukan agar kita semakin menampakkan pemuridan terhadap Yesus. Apakah begitu Romo Alif? Kaitannya dengan kemuritan, kalau kita bicara apostolik lah itu apostoliknya. Katolik dan apostolik itu, apostle itu konteksnya adalah kerasulan atau kemuritan. Dan kemuritan, saya rasa kalau kita bicara dari sisi Zakaria, ya seruan kenabian hari ini yang perlu kita sampaikan. Jadi justru poin pentingnya adalah karena ini kan kita tidak dalam upaya untuk keluar gitu. Jadi jangan jauh konteksnya, karena nanti sudah ada poin atau istilahnya minggu yang kedua itu bicara dengan relasi yang lain, dengan Allah, dengan sesama. Karena konteksnya Zakaria itu kan masuk ke dalam, jadi kita jangan buru-buru untuk konteks diajak keluar. Gitu. Maka kedalaman batin, kedalaman relasi dengan diri dan dengan Allah itu yang justru menurut saya menjadi konteks utamanya. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan kemuritan, menjadi murid itu bagaimana? Yang pertama, menyadari benar bahwa saya itu dicintai Tuhan. Itu poinnya. Yang kedua, kendati saya itu dosa, jauh dari Tuhan, Tuhan mengingatkan saya melalui Nabi Zakaria, saya akan bertobat. Gitu. Jadi konteks itulah yang mau dibangun pada pertemuan yang pertama ini. Sehingga kita tidak terjebak harus keluar untuk mewartakan sesuatu. Enggak, tetapi kita diajak untuk membangun pembaruan dalam relasi diri. Jangan terburu-buru, Pak, karena itu baru minggu kedua, minggu ketiga, keempat. Jangan sampai justru nanti malah kelupaan untuk masuk ke dalam diri, kita terlalu terobsesi harus selalu keluar. Nah, nanti malah tidak seperti yang diharapkan. Dari permenungan ini loh ya, dalam konteks Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6 gitu. Jadi konteks kemuritan pun atau apostoliknya itu dalam konteks lebih ke dalam. Bagaimana saya dicintai Tuhan dan bagaimana dalam kondisi saya yang saat ini walaupun jauh dari Tuhan, Tuhan menyerukan pertobatan melalui Nabi Zakaria dan saya mau bertobat. Demikian. Baik Romo. Terima kasih, berarti ruang lingkupnya sudah jelas ya Romo ya, karena di dalam aksi nyata memang ada dua poin aksi nyata, yaitu tentang kekatolikan dan kerasulan apostolik itu Romo. Sehingga sementara di pertemuan yang keempat itu memang juga ada tentang bagaimana keterlibatan di dalam lingkungan dan keterlibatan di paroki begitu. Betul. Sehingga kita tidak terburu-buru harus keluar gitu. Yeah. Kerasulannya lebih kerasulan untuk diri sendiri ke dalam untuk poin kita hari ini, dan juga kaitannya dengan kekatolikan berarti ya semakin mengimani lebih dalam pemahaman kita sebagai orang Katolik gitu. Dan kerasulan untuk diri kita sendiri dulu gitu. Karena konteksnya memang ke dalam. Jadi cara memaknainya apostoliknya itu atau kerangka kerasulannya itu bukan kerangka bagaimana saya mewartakan sesuatu, tetapi bagaimana saya bisa menerima diri saya yang membutuhkan pertobatan juga gitu. Jadi lebih masuk ke dalam kerasulannya. Jadi bahasa sederhananya kerasulannya itu tidak harus melulu keluar. Yang namanya kerasulan itu, tetapi kerasulan yang dimaksudkan Zakaria adalah kerasulan ke dalam. Ada diri sendiri, mengerasul untuk diri sendiri dulu sebelum besok digerakkan untuk keluar. Gitu.
Demikian. Baik Romo, terima kasih. Jadi kita sudah semakin memahami ruang lingkup untuk pertemuan yang pertama. Nah, semoga semakin jelas sehingga ketika ada pertanyaan akan semakin mendalam. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk memperdalam baik mengenai pembaharuan diri tadi, pembaharuan pribadi, ataupun di dalam bagaimana mencoba untuk melakukan pendalaman kitab sucinya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan atau diperdalam, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan kepada Romo Alif. Ya, malam Romo Alif izin bertanya. Oke, monggo Ibu. Dari tadi yang barusan Romo katakan itu kan pembaruan relasi dengan diri sendiri adalah merangkul untuk diri kita sendiri dulu. Lalu kita juga harus menghargai dan menerima masa lalu. Ini sih sejauh pikiran saya ya. Kalau kita itu mau kadang-kadang ya orang tuh berpikir saya begini karena masa lalu saya itu dibuat oleh orang lain. Apakah orang tua, apakah siapapun eh, leluhur-leluhur kita lah. Lalu itu membekas sampai saat ini. Eh, Kadang itu yang membuat orang itu jadi untuk membaharui dirinya sendiri, dia harus bisa, kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri gitu, Romo. Ada nggak sih tips-tips untuk memulai untuk memaafkan diri kita sendiri, lalu untuk menerima dan menghargai bahwa ini bukan kutukan gitu, bahwa ini bukan kutukan dari masa lalu akibat orang tua atau akibat siapapun, eh, sehingga kita jadi seperti ini gitu, Romo. Ya, baik. Bu Trias, semoga jawaban saya tidak keluar dari yang kita renungkan ya. Karena sudah ngomong tips itu kesannya saya menjadi seperti psikolog gitu ya. Enggak, tapi refleksi dari Zakaria itu kalau kita bicara soal berdamai dengan diri sendiri ya, bahasa sederhananya gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri itu kan selalu muncul dari dua aspek. Yang pertama, masa lalu pasti, karena kita itu juga boleh dikatakan ya tumpuan atau istilahnya clipping gitu ya, kalau dulu kita kenal kumpulan dari peristiwa-peristiwa dari masa lalu, entah itu baik, entah itu buruk. Nah, menjadi hal yang penting bagi kita ketika kita mau berdamai dengan diri sendiri, itu harus punya yang namanya tempat untuk nyantel ke. Nyantel ke itu bergantung gitu. Nah, gantungan kita itu seperti yang disampaikan Zakaria, bahwa Tuhan itu mencintai kamu. Itu gantungan utamanya, poin pentingnya. Jadi, kalau kita mau melihat, mau membangun ruang perdamaian dengan diri, tapi kita tidak pernah punya pengalaman dicintai, kan menjadi kerepotan gitu ya. Karena pasti yang akan ditemukan tuh semua tumpukan clippingnya itu kekecewaan. Maka poin penting dalam tanda kutip separah apapun dulu masa lalu bangsa Israel itu, akhirnya Zakaria itu menampilkan tetap dalam konteks bahwa Allah itu sungguh mencintai, walaupun kamu jauh dari dia, kamu tegar tengkuk, kamu apapun, lalu akhirnya dikirim pribadi-pribadi, nabi, bapak-bapak bangsa, untuk sampai akhirnya kembali kepada Tuhan. Apakah mereka konsisten terus hidup seperti yang dikehendaki Tuhan? Ya enggak juga. Tapi kata kunci pengalaman dicintai itulah yang mau tidak mau, istilahnya apa ya, mau tidak mau itu ya tidak ada pilihan lain. Perlu menjadi kunci pokok bagi kita untuk membangun pendamaian dengan diri sendiri. Istilahnya ya kalau kita agak melebar dikit dari pengalaman perumpamaan anak yang hilang itu kan, dia mau kembali ke rumahnya ya karena bapaknya itu baik. Bapak itu mencintainya walaupun mungkin dia sudah menghambur-hamburkan banyak hal yang dia minta di awal. Maka pengalaman insight utama itu adalah dicintai. Dicintai oleh Tuhan
Dalam konteks ini ya Zakaria. Lalu hal yang kedua, kesadaran atau istilahnya kalau dalam bahasa sederhananya adalah keterbukaan terhadap berbagai peristiwa, dan itu menjadi jalan bagi kita untuk bisa bersyukur bahwa kita bisa menjadi seperti hari ini, itu semua telah kita lewati. Jadi ibaratnya kalau kekecewaan, penderitaan, kesulitan, toh tetap ada kebahagiaan dan sukacita, semua itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan bagaimana saya menjadi seperti sekarang ini, setangguh sekarang ini. Mungkin kalau saya nggak pernah melewati peristiwa atau penderitaan itu, bisa jadi saya ya masih berada di sana. Tapi saya bisa sampai hari ini karena sudah bisa melewatinya. Dan ruang kesadaran, ruang istilahnya, pembaruan dirinya ada di situ. Konteks bahwa inilah cara kita untuk belajar dalam bahasa yang sederhana, berdamai dengan diri. Demikian, Bu Trias. Ya, makasih Romo. Terima kasih Bu Trias sudah, dan jawaban Romo ini sudah secara langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ari Chandra. Bapak Ari Chandra, terima kasih Romo sudah terjawab. Puji Tuhan, pertanyaan beliau sudah langsung terjawab. Selanjutnya monggo kepada Bapak Ibu, ada yang ini dari Bapak Petrus. Romo mungkin bisa diulas sedikit tentang Nabi Zakaria, Romo. Ini butuh lebih pendalaman tentang Nabi Zakaria, Romo. Monggo, Romo. Baik, untuk Zakaria, saya share dulu. Sudah saya cari filenya. Yeah. Kaitannya dengan Zakaria, apakah sudah kelihatan? Sampun nggih, sakit nggih. Bisa terlihat? Bisa, Romo. Bisa nggih. Oke. Sekedap saya. Ya. Zakaria ini, siapakah Zakaria? Dia adalah seorang nabi dan juga seorang imam. Dia merupakan keturunan dari Imam Ido. Dia hidup dan bernubuat pada abad yang ke-6 sebelum Masehi, setelah Israel kembali dari pembuangan di Babel. Dan ia sezaman dengan Nabi Hagai, dan keduanya punya peran besar untuk mendorong pembangunan kembali Bait Allah. Lalu kapan dia bernubuat? Nubuat Zakaria itu sekitar tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi, di mana pemerintahan waktu itu Raja Darius dari Persia. Nah, situasinya tadi dikatakan baru kembali ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Kota Yerusalem dan Bait Allah itu masih hancur. Lalu kehidupan umat memang sulit dan dipenuhi dengan keputusasaan. Jadi memang intinya penderitaan
penderitaan dan penderitaan. Lalu apa yang menjadi struktur dari Zakaria? Dalam kitab Zakaria itu ada beberapa poin. Yang pertama, berbicara tentang seruan pertobatan dan penglihatan malam. Ada 8 penglihatan, itu di bab 1 sampai bab 6. Kemudian tugas imam besar dan pemimpin, itu nubuat Yosua sebagai simbol Mesias, yang ini kemudian pada pertemuan yang akan datang dikaitkan dengan Yesus, Sang Mesias, pada bab 6 ayat 9 sampai 15. Kemudian ada ajaran dan pemulihan, di mana kehidupan baru, damai, dan pertobatan umat. Kemudian pada poin akhir itu nubuat tentang Mesias dan hari Tuhan. Jadi seperti yang saya disampaikan, bahwa Yesus itu dibaca oleh Zakaria sebagai Raja Damai, Raja yang membebaskan dari penderitaan, dan merupakan kemenangan Allah. Dari bab 9 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, Nabi Zakaria ini memang kita kenal sebagai nabi kecil, dan kita tahu memang hanya dari bab 1 sampai dengan bab 14. Keseluruhannya ya. Lalu pesan penting dari Zakaria itu apa saja? Yang pertama, harapan dan pemulihan. Allah tidak meninggalkan umatnya di masa yang sulit. Tuhan tetap bekerja untuk memulihkan dan memberkati. Nah, ini tadi yang kita bicarakan menjadi poin kita. Kemudian termasuk panggilan pertobatan, kata berbalik kepadaku, maka aku berbalik kepadamu. Dan kemudian pada pertemuan yang kedua, itu bicara soal janji Tuhan untuk tunas Isai, Raja Damai, Gembala sejati, ya ini nubuat tentang Yesus Kristus. Allah yang setia kepada janjinya. Jadi 4 pokok inilah Zakaria punya peran penting untuk kita semua yang nanti kurang lebih akan direnungkan pada minggu pertama dan minggu kedua. Lalu penglihatan, ada 8 penglihatan. Ini kemungkinan minggu kedua akan dibahas. Bicara soal penunggang kuda di antara pohon murat. Penglihatan yang kedua itu 4 tanduk dan 4 pandai besi. Penglihatan tentang orang yang mengukur Yerusalem. Penglihatan imam besar Yosua dan iblis. Penglihatan akan kendil emas dan 2 pohon zaitun. Penglihatan gulungan kitab yang terbang. Penglihatan perempuan dalam gantang atau eva. Dan yang terakhir ke-8, penglihatan 4 kereta dari antara 2 gunung. Ini akan dibicarakan di minggu yang akan datang. Maka saya kalau diminta menjelaskan ya minta maaf gitu ya, supaya kita membatasi pembicaraan kita. Dan ini tadi yang kita bicarakan. Seruan pertobatan itu bermula dari pembaruan relasi dengan diri sendiri. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Latar belakang Zakaria. Baik, terima kasih Romo. Nanti untuk materi bagi yang membutuhkan, sebetulnya di depan di atas sudah terkirim materi. Nanti kalau yang membutuhkan bisa menghubungi atau chat lewat grup BKSN boleh, atau bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Aris atau menghubungi Romo Heri ya. Nah, dengan demikian semoga pada kesempatan ini kita bisa membawa teman-teman lain untuk pada pertemuan Senin mendatang mempersiapkan diri dalam pertemuan yang kedua. Nah, kami harapkan kita semua bisa berbagi berkat, berbagi informasi, dan berbagi kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam sosialisasi pada minggu kedua yang besok. Untuk itu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup. Kepada Pak Aris bisa menutup doa dan nanti mohon berkat dari Romo Alip. Monggo Pak Aris. Terima kasih Pak Paulus. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur telah mengikuti sosialisasi PKSN pertemuan yang pertama ini. Kami mendapatkan pencerahan secara khusus tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria supaya kami kembali dan bertobat. Dua kata kembali dan bertobat ini semoga bisa kami pahami untuk bisa menjalani dinamika kehidupan yang akhir-akhir ini sungguh membutuhkan pencerahan, membutuhkan kekuatan dan bantuan daripadamu. Khususnya pada saat ini negara kami masih dalam mengalami gejolak, ada beberapa kebencian, ada beberapa kerusuhan. Semoga itu semua bisa kembali dan juga bisa bertobat untuk orang-orang yang mempunyai rasa benci. Terima kasih kepada Romo Alip yang telah memberikan pencerahan. Semoga apa yang kami dapatkan pada malam hari ini sungguh bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga untuk memperbarui tingkah laku kami ke depan. Ini semua kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami mohon berkat dari Gembala kami, Romo Alip. Tuhan bersamamu Dan dan bersamamu. semoga keluarga kita, pelayan kita nanti dalam bulan kitab suci di lingkungan senantiasa disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Dan Roh Kudus. Amin.